Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita coba latihan soal bab 3 ya, Vina. Nah, ini kan titik tetap bawah termometer Celcius adalah saat suhu. Titik tetap bawah berarti titik beku ya. Nih, kalau Celcius itu kan paling kecil ya, paling kecil itu titik beku berarti, atau titik bawah itu adalah 0 derajat. Kalau titik didih berarti dia panas, makin panas itu maksimal berapa? 100 derajat ya kalau Celcius. Nah, yang ditanya titik bawah. Titik didih itu karena paling tinggi berarti titik atas disebutnya 100. Kalau titik bawah berarti titik bekunya. Itu adalah yang paling rendah 0 ya. Pada saat suhunya 0 itu saat air itu beku ya, berarti ini C. Habis itu berikut ini kelemahan alkohol jika digunakan sebagai cairan untuk mengisi termometer adalah ya, alkohol itu dia ini tidak dapat mengukur suhu yang sangat tinggi ya. Nah, terus termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Mengukur suhu tubuh berarti termometer klinis. Terus suatu benda memiliki suhu 85 derajat Fahrenheit. Jika suhu tersebut dikonversikan ke bentuk skala Kelvin, maka akan bernilai Fahrenheit. Coba di sini ya hitungannya. Ini Fahrenheit itu kan 85 derajat Fahrenheit. Yang ditanya berapa suhu di Kelvin. Nah, berarti bisa kamu cari ke dalam Celcius dulu. Coba di sini ya lanjutannya. Di sini. Tadi kan Celcius itu 5/9 kali F kurang 32. Nah, kamu masukin deh ini C Celcius. F nya itu tadi dikasih tahu di soal adalah 85 ya. Berarti 85 dikurang 32. Nah, berarti 5/9. 85 dikurang 32 itu adalah 53. Nah, berarti ini 5/9 dikali 53. Ini Celciusnya berarti 5 kali 53 berapa tuh? 53 dikali 5 itu adalah 5126 ya, 265 dibagi 9 berarti 265 bagi 9 itu 26 bagi 9 kan dapat 2 kali 9 18. Sini 5, ini 26 kurang 18 8. Dan 85 bagi 9 dapat 9 ya. Terus 9 dikali 9 itu 81 ya, jadi 4. Nah, ini tambahin 0 terus koma 40 bagi 9 dapat 4 ya, 36. Terus dikurang ini 4, terus terusan 40 nanti berarti sampai ini 29,44. Nah, ini ya, ini dalam Celcius. Nah, kamu udah dapat dalam Celciusnya, berarti tinggal masukin ini yang ditanya itu Kelvin. Cara nyari Kelvin itu kan Kelvin itu adalah Celcius ditambah 273 ya. 273 ini adalah titik bekunya Kelvin. Paling kecilnya itu dia 273. Berarti Celciusnya tadi ini 29,44 derajat ditambah ini ditambah 273
berarti ini 273 tambah 29. 29 nya bukan di situ ya, kamu harus setarain komanya sama posisinya. 29,44 ini bisa tambahin koma 00 kan sama aja, ditambah ini 4 4 12 21 0 1 3, jadi 302,44 banyak banget belanja apaan bunda ya. air oasis Berarti yang B. banyak banget air oasis, dari mana dikasih? Terus 2 buah logam sejenis masing-masing memiliki panjang 30 cm dan 40 cm. Keduanya digunakan pada suhu tertentu. Jika kedua logam mengalami kenaikan suhu masing-masing sebesar 30 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius, maka perbandingan pertambahan panjang kedua logam tersebut mengalami kenaikan suhu. Belanja lo Kenaikan suhu adalah, nah ini coba dipindahin dulu ya. Lili. Belum Lili. Itu ya, berarti perbandingan pertambahan panjang itu berarti ini kan 30 sama 40 mengalami kenaikan suhu. Kenaikan suhunya 30 sama 40 ya, berarti kenaikan suhu yang satu sama kenaikan suhu yang dua itu 20 30 ya, 30 per 40 jadi coret jadi 3/4 atau 3/4. 3/4. Sekarang nomor 5, sebuah besi memiliki massa 5 kg dan suhunya 30 derajat Celcius. Besi tersebut dipanaskan dengan kalor sebanyak 138 kJ. Kalau jenis besinya 460 Joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu besi setelah dipanaskan. Berarti ini coba di atasnya itu di sini ya, coba perhatikan masanya itu 5 kilo, berarti M nya itu 5 kilo, terus suhu awalnya 30, berarti T1 itu 30 dipanaskan dengan kalornya 138 kJ. Kalornya 138 kJ. Kalau jenis besi 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu besi setelah dipanaskan yang ditanya. Ini tadi T1 suhu awal, berarti suhu yang kedua ya. Setelah dipanaskan itu berapa nanti suhunya? Jadi ini kan masih dalam kilojoule. Kamu harus ubah dulu ke joule, yaitu 138 tambah nolnya 3 ya. Joule. Baru masukin ke rumusnya itu kalor sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Kalau nyari perubahan suhunya berapa, berarti masanya ini dikali
Masa ini yang sendirian, kalor dibagi ini massa dikali kalor jenis. Dah berarti jadi ini ya, ini kan kalori paling atas, terus ini massa, ini kalor jenis, ini perubahan suhu, ini nah gitu. Kalau kamu mau nyari perubahan suhu kan berarti kalor dibagi massa dikali kalor jenis. Nah kalau kamu masukin kalornya itu 138.000 dibagi masanya 5 dikali kalor jenis 460, ini bisa kamu coret. Terus ini jadi 13800 per 5 dikali 46, nah, 46 kali 5 itu adalah 03, ini 23, nah 230 ya. Bisa kamu coret lagi. Ya betul, bisa kamu coret lagi. Berarti ini jadi coret dan tinggal 1380 dibagi 23 itu ya. Coba di sini 1380 bagi 23, berarti dapat kalau 23 kali 5 itu 51 11, kalau 23 kali 6 8 1 13. Wah pas ya nih, berarti 23 dikali 6, terus ini tambahin 0. Nah jadi hasilnya adalah 60 derajat Celcius. Ini perubahan suhunya. Nah cara kita nyari kan dia nanyanya suhu ini setelah dipanaskan. Kalau naiknya itu sebesar 60 derajat, suhu awalnya kan 30 derajat. Ini ya suhu besi ya setelah dipanaskan. Ini suhu awalnya 30 derajat. Habis itu dia naiknya pertambahan suhunya itu 60 ya, delta T-nya ini perubahan suhunya naik sebesar 60 derajat. Nah, jadi suhu akhirnya adalah 60 tambah 30 itu 90 derajat. Nah, ini yang D. Terus ini berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Kalor sama dengan suhu, salah ya. Nah terus setrika itu menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi. Selaya harusnya adalah konduksi, karena kalau konveksi itu kan melibatkan cairan, kayak kamu masak air itu ada zat cairnya, tapi ini teriskaan tidak, itu adanya konduksi harusnya, karena dia ada perantaranya itu logam atau aluminium yang di bawah setrikanya bikin pakaian jadi panas nanti pas disetrika. Sini semakin tinggi suhu semakin besar kalor yang dimiliki suatu benda. Itu betul ya. Makin tinggi suhunya, kalornya juga makin besar atau banyak di benda itu. Makin tinggi suhu berarti makin panas. Kalornya makin banyak juga. Sekarang semakin panas benda daripada lingkungan sekitar, maka kalor yang diradiasikan semakin kecil. Itu adalah salah ya. Harusnya radiasinya makin besar, bukan makin kecil. Nah, sebuah bimetal pada suhu kamar seperti pada gambar berikut. Koefisien muai panjang bagian A 2 kali lebih kecil dari koefisien muai panjang bagian B. Ini yang A, ini yang B. Itu bimetal tersebut dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Itu ya. Terus yang ditanya, jenis pemuaian yang terjadi pada bimetal tersebut adalah bimetal memanjang saat dipanaskan. Ini ya, kalau kamu lihat lagi, ini koefisien muai panjang bagian A 2 kali lebih kecil dari koefisien muai panjang bagian B. Bimetal tersebut dipanaskan.
kalau ada kata-kata dipanaskan berarti kan dia memanjang nanti. Tadinya kecil salah ukurannya jadi lebih panjang, itu karena dia dipanaskan. Kalau dipanaskan berarti mulai panjang ya, kan ini ukurannya bertambah panjang, jadi makin panjang. Terus berdasarkan informasi tersebut berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai. Ini yang C ya, bimetal akan melengkung ke arah A. Jadi itu bimetal itu bakal melengkung ke yang koefisiennya lebih kecil, yaitu kan koefisien ini bimetal yang A. Terus berilah tanda centang pada pernyataan yang merupakan keuntungan air raksa digunakan sebagai pengisi termometer kaca. Itu ya pemuaiannya teratur, ini betul. Terus mengkilap, jadinya mudah terlihat. Ini ya, ini pengantar panas yang buruk, salah. Membasahi dinding, salah ya. Terus sebuah kawat sepanjang 50 cm dengan suhu mula-mula 30 derajat Celcius ketika dipanaskan sampai suhu 150 derajat Celcius panjangnya menjadi 50,025 cm. Koefisien muai panjang kawat tersebut adalah, nah ini coba nomor 11 ya, nomor 11 itu kan panjang awal kawat, panjang awal itu berarti kan L0 berarti awal ya, itu 50 cm. Sekarang kamu ubah ke meter, 50 cm kan yang ini, km, hm, jam, m, dm, cm, mm. Nah ini dari senti kamu ubah ke meter, itu adalah 1, 2 naik 2 berarti dibagi 100 ya, ini 50 berarti 50 dibagi 100 itu coret. Nah, 5 dibagi 10 itu ya, 5 dibagi 10 itu kan nggak bisa kamu tambah 0. 50 dibagi 10 itu 5 ya, pas ini 50, 0,5 jadi 0,5 meter. Habis itu suhu awal dia ngasih tahu, T awal. Suhu awalnya itu adalah ini suhu mula-mula 30 derajat Celcius. Setelah itu delta T. Delta T perubahan suhunya ya. Nah ini ketika dipanaskan sampai suhu 150 derajat Celcius, berarti sampai suhu 150 itu akhirnya dimanasin tuh lama sampai suhunya 150 derajat Celcius. Berarti cara nyari perubahannya itu berapa ini, kenaikan suhunya delta T, kita kurangin suhu yang akhir ini ketika dia selesai dipanasin 150 derajat Celcius dikurang suhu awal. Suhu awalnya itu tadi suhu mula-mula 30 derajat Celcius. Nah 150 dikurang 30 itu adalah 120 derajat Celcius. Setelah itu dia ngasih tahu panjang akhirnya ini setelah dipanaskan ya, jadi 50,6025 cm. Ini panjang akhir kawat itu 50,025 cm. Kamu ubah dia ke meter biar sama kayak panjang awalnya tadi. Cara ubah ke meter berarti kan dibagi 100. Nah ini 50,025 dibagi 100 itu berarti ini dicoretkan dibagi ini ya, jadi nolnya dicoret,
komanya ini jadi maju 1 2 di sini, berarti jadi 0, nah ini komanya hilang, jadi 0,50525 meter. Nah, terus pertambahan panjang itu berarti delta L itu panjang akhir dikurang sama panjang awal. Panjang akhirnya ini tadi 0,50025 meter dikurang panjang awal. Panjang awalnya ini 0,5 meter. Harus sama ya, ini meter juga. Jangan kamu kurangin meter sama senti. Makanya ini harus diubah dulu. Ini senti, ubah biar jadi meter semua. Nah, itu ya 0,50025 dikurang 0,5. Kamu kurang, berarti ini kan bisa tambahin 0. Nah, ini 5 dikurang 0 itu 5. 2 kurang 0 itu 2. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 0, 0. 5 kurang 5, 0. Ini 0 kurang 0, 0. Jadi 0,00025. Ya, 0,00025. Ini adalah ini delta L, pertambahan panjangnya. Nah, terus kan delta L itu tambahan panjangnya cari kayak ini, luas panjang awal kali perubahan suhu. Jadi ya ditanya ini ya, koefisien muai panjang. Ini adalah lambang dari koefisien muai panjang yang bakal kita cari. Itu adalah delta L dibagi ini panjang awal dikali perubahan suhu, kenaikan suhu. Ini tadi delta L nya itu adalah ini ya, 0,00025 dibagi panjang awalnya itu ini 0,5 dikali perubahan suhunya itu 120. Nah, terus ini dulu ya, itu kan 0,00025 per, nah ini bisa kamu kaliin dulu, 0,5 kali 120, berarti kamu ambil 12 aja kali 0,5 ya, ini 0 1, ini jadi 6, terus ini 0 0 0 6 0 ya, ini jadi 60. Terus kan kamu mau kalinya 120, tambahin 0, tapi ini ada koma, satu angka di belakang koma, berarti kamu kasih satu angka di belakang koma, kayak ini jadinya adalah 60 ya, berarti di sini 60. Nah, jadi ini 0,00025 itu kan sama kayak 2,5 ya, ini 2,5 dikali sama 10 pangkat min 4 ya, 10 pangkat min 4 karena kan ini nolnya ada 4 tuh. Ini 1 2 3 4 tuh. Jadi dia 10 pangkat min 4. Nah, terus maka ini koefisiennya itu 2,5 kali 10 pangkat min 4 dibagi 60 ya, tadi ini 60. Nah, sekarang 60 nya kamu jadiin bentuk pangkat juga. 60 itu kan adalah hasil dari 1 dikali ini hasil dari
6 dikali 10 pangkat 1 ya. Ini maksudnya 6, 10 pangkat 1 itu kan 10 nya cuman ada 1, berarti 10. Nah, 6 kali 10 kan 60. Berarti ini bentuk pangkatnya. Berarti jadi 2,5 kali 10 pangkat min 4 per ini tadi 6 dikali 10 pangkat 1. Jadi ini 2,5, ini per 6. Nah, ini angkanya sama-sama 10 ya. Ini 10. Berarti kamu kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau pembagian kayak gini berarti pangkatnya itu dikurang. Ini min 4 dikurang pangkat yang bawah, dikurang 1. Pangkat yang bawah itu kan 1. Kurang 1. Jadi ini 2,5 per 6 dikali 10 pangkat ini min 4 min 1. Berarti adalah min 5. Nah, ini bisa jadi ini ya, kamu ubah jadi 25 per 10 kan ya. Ini 2,5, berarti 25 per 10 ini dibagi 6. Harusnya kan dibagi 6 per 1 gitu, biar jadi pecahan juga. 10 pangkat min 5. Nah, ini biar bisa dikali, kamu balik jadi 25 per 10. Ini satunya jadi di atas, 6-nya jadi di bawah, kali 10 pangkat min 5. Di situ ini jadi 25 kali 1 kan 25 dibagi 10 kali 6 itu 60 kali 10 pangkat min 5. Nah, 25 dibagi 60 itu adalah ya 25 dibagi 60 kan nggak bisa, kamu tambah 0. Terus ini dapat 4 kali 60 240. Terus ini 0 1, ini tidak bisa, kamu tambah 0 1. Ini 60, ini 0 itu ya, jadi 0,41 6 nanti 0,41666 gitu panjang. Kalau kayak gini berarti kamu bulatin jadi 0,4167. Nah, ini kan 666 terus, jadi naik ke atas. Karena 6 itu kan di atas 5, berarti naiknya ke angka 7, angka berikutnya. Ya, dikali 10 pangkat min 5. Nah, ini bisa kita ubah pangkatnya, berarti jadi 4,167 tuh. Jadi komanya tadi di sini jadi pindah ke belakang. Nah, akibatnya ini pangkatnya jadi nambah, tadi min 5 pangkatnya jadi kurang 1. Pangkatnya jadi dikurang 1, berarti 4,167 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kan 4,167, ini angka 1, ini angka 6. Tadi 6 itu kan lebih dari 5, berarti kamu bulatin jadi 4,2. Ini satunya jadi nambah 1, 4,2 kali 10 pangkat min 6. Ini koefisien muai panjangnya, berarti 4,2 kali 10 pangkat min 6. Ini ya. Nah, sekarang diketahui koefisien muai panjang tembaga yaitu 0,000017 jika sebuah batang tembaga memiliki panjang 30 cm dinaikkan suhunya sebesar 45 derajat Celcius. Maka
panjang akhir batang tembaga tersebut adalah panjang akhir ya. Nomor 12 itu ini ya tadi. Berarti panjang awalnya dulu itu kan ini 0,00017. 0,00017. Habis itu koefisien ini tadi koefisien yang 0-0-nya banyak itu berarti koefisien. Nah, terus ini baru panjang awalnya adalah 30. Panjang awalnya 30 cm. Lalu kenaikan suhu, perubahan suhu, dinaikkan suhunya sebesar 45 derajat, berarti kenaikan suhunya 45 derajat Celcius. Nah, yang ditanya panjang akhir batang ya, panjang akhir berarti ini delta L, perubahan panjang itu kan koefisien dikali luas panjang awal dikali perubahan suhu. Nah, jadi ini koefisiennya itu tadi yang ini ya, yang koma-komaan itu 0,00017 dikali panjang awal itu 30 cm dikali perubahan suhu. Perubahan suhunya itu 45, kenaikan suhunya 45. Nah, itu kalau kamu kaliin ini dulu aja. 30 kali 45. 45 kali 3 dulu. 45 kali 3. Itu kan 5, 1. Ini jadi 13. Terus tambahin nolnya 1 ya. Ini. Jadi ini 0,00017 dikali ini tadi mereka 1350. Nah, nanti jadi nol koma nol 0,2295 ya. Nah, ini kalau dibulatkan, didekatkan lagi itu jadi 0,023 ya, dapat 23 karena ini kan 0,02 ini. Nah, 3 nya ngambil dari sini. Ini kan setelah angka 2 yang ini angka 9. 9 itu jauh banget ya, lebih besar dari 5. Makanya dibulatan ke atas jadi 3. Makanya 0,023. Ini perubahan panjangnya. Nah, tapi yang dia tanya itu adalah panjang akhir. Panjang akhir berarti panjang akhir. Panjang akhir berarti panjang awal ditambah perubahan panjangnya. Panjang awalnya tadi itu 30 ya, 30 dari sini ditambah ini perubahan panjangnya, kenaikan panjangnya itu sebesar 0,023. Berarti 0,023 ditambah 30 bisa di sini ya, yang penting komanya sama. So, kamu tambahin 0, berarti 3, 2, 0, 0, 3 ini jadi 30,023 cm. Dah, sekarang
ini diketahui 4 buah zat berbeda dengan kalor jenis yang berbeda. Benda 1 ini kalor jenisnya 450, benda 2 920, benda 3 670, benda 4 385 kalor jenisnya. Keempat benda tersebut berada pada suhu yang sama yaitu 23 derajat Celcius dan massa yang sama yaitu 1 kg. Zat yang memiliki peningkatan suhu paling tinggi ketika menerima kalor 30.000 Joule adalah, berarti ini ya, kamu kan udah tahu rumus kalor ya. Kalor itu adalah massa, sini kalor itu adalah massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu, kenaikan suhu. Nah berarti cara nyari ini peningkatan suhu paling tingginya itu adalah peningkatan suhu ini ya, kalor ini yang sendirian dibagi sama ini yang rame-rame yang ada temannya, dibagi sama massa kali kalor jenis. Tuh. Nah kan dia bilang kalornya itu kalornya sama ya, sama-sama 30.000 ini menerima kalor 30.000 Joule, berarti kalornya sama 30.000. Terus massanya juga sama 1 kilo dikali, nah kalor jenisnya ini nggak tahu yang bakal kita cari. Nah berarti kan biar ini suhunya tinggi berarti 30.000 dibagi 1 dikali berapa nih, harus 1 dikali C nya itu yang paling kecil ya biar hasilnya nanti besar gitu. Berarti di antara 4 benda ini yang kalor jenisnya kamu cari yang paling kecil ya, biar nanti perubahan suhu, kenaikan suhunya itu paling banyak, nanti paling tinggi tuh kenaikan suhunya. Berarti yang kalor jenisnya paling kecil adalah ini benda keempat ya, karena dia cuma 385. Ini yang lain 450, 920, 670, dia paling kecil. Berarti benda keempat. Nah, berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan teks. Pertama, suhu zat 1 akan lebih cepat naik dibanding zat 4 jika diberi kalor yang sama. Ini benar ya. Suhu zat 1 ini benda 1 itu akan lebih cepat naik dibanding zat 4 jika diberi kalor yang sama. Nah, terus kalor jenis zat 2 lebih kecil dari zat 3. Kalor jenis zat 2 lebih kecil dari zat 3. Salah ya, karena ini zat 2 kalor jenisnya 920. Zat 3 itu 670. Malah dia lebih besar harusnya yang kedua. Dia bilang lebih kecil, berarti salah. Terus massa zat tidak berpengaruh pada barnya kalor. Itu salah ya, harusnya itu berpengaruh. Nah, terus zat 4 adalah tembaga. Zat 4 adalah tembaga. Itu salah ya, karena tidak disebutkan itu adalah tembaga namanya. Berarti yang betul cuma yang pertama. Nah, besar kalor yang harus diterima jika ingin menaikkan suhu benda dari berapa itu? 23 derajat menjadi 50 derajat Celcius adalah, berarti ini cara dari kalor itu kan massa dikali kalor jenis dikali perubahan atau kenaikan suhu. Nah, terus kalau masukin massanya itu
ya, masanya itu 1. Ini ya, untuk jawab nomor 13 sampai 15. Berarti nomor 15 ini masih termasuk tabel yang tadi. Nah, berarti masanya itu masih 1 kg yang dimaksud. Ya, berarti masanya ini 1 kg. Nomor 15 dikali color jenis. Color jenisnya itu adalah, oh, dia ini besar kalor yang harus diterima jika ingin menaikkan suhu benda ketiga. Benda ketiga yang ditanya, benda ketiga itu kalor jenisnya adalah 670 dikali perubahan suhu. Perubahan suhunya tadi awalnya itu sama ya, semua benda itu 23 derajat Celcius. Berarti 23 derajat Celcius. Ini dia menaikin biar sampai 50 derajat Celcius. Tuh, berarti ini naiknya berapa tuh? Dari 23 ke 50, berarti naik 27 ya. Nah, berarti ini perubahan suhunya itu adalah 27 derajat Celcius. Dah, kamu kaliin deh. 1 dikali 670 itu 670 dikali 27. Berarti 67 aja, ambillah dikali 27. Ini 9, 4 6, 4, ini 13, 9, 0, 8, 1. Jadi 1809 tambah 0-nya 1. Nah, ini titiknya di sini. Berarti ini joule ya kan, kalor. Yang ditanya berarti satuannya joule. Nah, jadi 18.090 joule yang dibutuhkan.